Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurbaiti Dwi dari PAI 5A. Saya di sini akan menjelaskan tentang urgensi iman kepada hari akhir dan iman kepada hari akhir melahirkan sifat taat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hari akhir dulu. Hari akhir secara istilah adalah kehancuran alam semesta beserta segala kehidupan yang ada di dalamnya, serta dibangkitkannya orang yang sudah meninggal untuk dihisap perbuatannya. Kiamat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro pada kehidupan sehari-hari mungkin sering kita lihat seperti bencana alam dan sebagainya. Namun, hal ini sering tidak dianggap serius oleh sebagian orang. Padahal ini adalah salah satu cara Allah agar kita selalu mengingat Allah gitu. Kiamat sugro ini bukan semata-mata dari perbuatan manusia saja gitu. Kiamat sugro ini ada campur tangan dari Allah, yang mana tadi sudah dijelaskan, yaitu untuk agar manusia mengingat Allah dan selalu menjalankan perintah-perintah Allah gitu. Salah satu contoh dari kiamat sugro adalah seperti bencana banjir, gunung meletus, tsunami, dan lain-lainnya. Dan kematian seseorang pun itu salah satu contoh dari kiamat sugro. Kiamat sugro ini bagian kecil dari kiamat kubro, yaitu kiamat yang besar. Nah, kiamat kubro itu adalah kiamat besar, yang mana tidak ada yang mengetahui kapan waktu itu akan tiba dan kapan waktu itu akan datang. Seperti dalam Quran Surat Toha ayat 15 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litukhza kullu nafsim bima tas'a, yang artinya sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Maksudnya adalah innas sa'ata atiyatun, yang artinya sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Nah, ini bermaksud hari kiamat itu pasti datang dan pasti akan terjadi gitu. Lalu akadu ukhfiha, yang artinya aku merahasiakan waktunya. Menurut Ali bin Abu Thalhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya, aku merahasiakan waktunya. Ini artinya adalah aku tidak akan memperlihatkan tentang waktunya itu, waktu terjadinya hari kiamat kepada seorang pun selain diriku sendiri. Yang mana dengan kata lain Allah merahasiakan waktu hari kiamat itu terhadap semua makhluk. Lalu menurut Qatadah, maksud dari ayat ini adalah Allah akan menyembunyikan waktunya terhadap malaikat, bahkan para nabi dan rasulnya. Lalu litukhza kullu nafsim bima tas'a, yang artinya agar tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Maksud dari penggalan ayat ini adalah Allah pasti akan mendatangkan hari kiamat itu agar aku adalah Allah gitu ya, memberikan pembalasan kepada setiap orang sesuai dengan amal perbuatannya. Ini bermaksud bahwa hari kiamat itu dapat kapan saja datang gitu ya. Maka kita sebagai manusia harus selalu berjaga-jaga, harus selalu melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah gitu, agar ketika waktunya itu datang kita tidak sedang melakukan hal-hal yang sia-sia. Lalu ayat selanjutnya adalah Al-Qiyamah ayat 3-4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Yahsabul insanu alan najma'a izomah bala qadirina ala an nusuwiya banana, yang artinya adalah apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya
Bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Ayat ini bermaksud adalah yaitu di hari kiamat nanti, apakah mereka mengira bahwa kami tidak mampu mengembalikan tulang belulangnya lalu mengumpulkannya kembali dari tempat-tempat yang berserakan. Lalu Ibnu Jarir mengemukakan alasannya bahwa sesungguhnya jika Allah menghendaki, bisa saja dia melakukan hal itu di dunia ini. Maka lahirlah ayat yang menunjukkan bahwa firman-Nya, kami kuasa. Pada Quran Surat Al-Qiyamah ayat 4, terdapat keterangan kata keadaan dari firman-Nya, najma'a, yang bermaksud adalah, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian, sebenarnya kami akan mengumpulkannya kembali dan kami mampu untuk menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Demikianlah pengertian dari pendapat Ibnu Qutaibah dan Az-Zujaj. Lalu terdapat satu kisah, yaitu dalam suatu riwayat ada seseorang yang setiap harinya hanya mengejar-ngejar hawa nafsu, bergumul dan berkelana di tempat-tempat maksiat. Lalu suatu malam dia pulang dari tempat maksiat tersebut dalam keadaan yang sempoyongan. Di tengah jalan, di dalam sebuah rumah, lelaki itu mendengar sayup-sayup seseorang membaca Al-Quran. Dan ayat yang dibaca itu berbunyi, belum datangkah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang yang fasik. Sepulangnya dia di rumah, sebelum tidur, lelaki itu mengulang-ulang bacaan yang didengar. Lalu tanpa terasa air matanya mengalir. Si pemuda ini merasa ketakutan yang luar biasa. Bergetar hatinya di hadapan Allah karena perbuatan maksiat yang telah ia lakukan selama hidupnya. Kemudian ia mengubah cara hidupnya, ia mengisi hidupnya dengan mencari ilmu, mengerjakan hal-hal yang baik dan beribadah kepada Allah, sehingga di abad ke-11 Hijriah dia menjadi seorang ulama besar, seorang bintang di dunia tasawuf, yaitu orang ini bernama Fudail bin Iyad. Dia kembali ke jalan yang benar karena mengalirkan air mata penyesalan atas kesalahannya di masa lalu lantaran takut kepada Allah, dan ia menyesali kesalahannya dengan air mata penyesalan. Lalu faedah dari kita mengimani hari akhir adalah adanya keinginan untuk melakukan perbuatan baik dan berharap balasan di hari kiamat nanti. Lalu berusaha menjauhi segala perbuatan maksiat atau dosa karena khawatir akan mendapatkan balasan pada hari itu. Karena setiap apa yang kita lakukan di dunia ini akan dibalas oleh Allah pada hari nanti. Lalu yang ketiga adalah selamatnya seorang mukmin dari kelezatan dunia demi kelezatan akhirat kelak. Lalu nilai moral yang dapat kita simpulkan adalah dengan kita mengimani hari akhir, kita dapat menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat dan perbuatan buruk. Lalu yang kedua adalah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, karena kita tidak tahu kapan hari kiamat itu akan datang. Ketika hari kiamat itu datang, kita sudah mempersiapkan amal kita dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.